tolong ditegaskan dan siapa yang penerima. Nah, tadi ada tokohnya kan pelaksana sama yang kalau MPR-nya siapa ya. Nah ini menjauh motif ini juga apa ada hubungannya dengan pilkada karena yang disebut itu sekarang lagi belum diumumkan. Jelas kadang karena kita tahu semua bahwa NU merupakan jamiah dengan jamaah yang terbesar ya di Indonesia. Sudah pasti gelaran-gelaran politik baik kemarin pilpres, pileg, terus ini nanti pilkada, NU pasti masuk di dalam radar untuk perekrutan massa. Nah, itu pasti. Sehingga kalaupun ini dikait-kaitkan dengan pilkada, ya panjenengan semua juga tahu bahwa Pak Haji Masyhuri kan juga salah satu yang beberapa waktu ini juga menjadi tokoh yang juga diusung menjadi calon AD1 atau AD2 satu itu. Di luar itu ya kami tidak tahu, karena sudah pasti yang kami tahu setiap ada gelaran politik termasuk nanti ada gelaran pilkada, sudah pasti NU bagaikan magnet yang banyak mendekati. Kemudian masalah tadi siapa yang menyuap dan siapa yang disuap ya sudah jelas kan, antara rangkaian pertemuan yang mengundang adalah incumbent yang akan maju, kemudian yang diundang adalah pemilik suara yaitu MBC, yaitu Ketua Tanfidiyah 5 MBC dan Rois Suriah 5 MBC. Kemudian juga dihadiri satu orang kiai ya, yang akan dijadikan sebagai Rois Suriah. Artinya memang terjadi pengkondisian. Nah, sedangkan Rois Suriah atau kiai-kiai yang masih menjabat yaitu seperti Kiai Sofwan Fauzi, kemudian beberapa kiai-kiai sepuh yang lain justru tidak dilibatkan dalam pembicaraan suksesi ya. Padahal biasanya dalam sebuah suksesi di NU itu biasanya ada pembicaraan dulu dari antar kiai, kira-kira siapa nanti yang akan diusung, dan itu nanti kiai-kiai sepuh biasanya dawuh. Tapi ini tidak, ini justru terjadi pengkondisian. Kemudian juga jelas tanggalnya sudah ada yang mengakui, runut ceritanya bahkan angkanya berapa juga ada yang mengakui, sudah ada 2 yang mengembalikan, kemudian hasilnya juga sama persis seperti yang dikondisikan. Ya kami ya patut menduga memang ini ada pengkondisian dengan apalagi dengan adanya riswah, adanya suap. Ya ini yang menjadi kami prihatin, jangan sampai kalau ini dibiarkan, tidak disuarakan, nantinya setiap konferensi NU akan banyak cukong, nanti akan banyak suap terjadi. Nah ini yang tidak kita inginkan, karena ini adalah sebuah lembaga yang dimana kiai ada di sini, ulama ada di sini, kan jangan sampai justru menjadikan contoh yang kurang baik kepada umat. Kalau NBC yang mengembalikan tadi, NBC mana itu? Yang pertama kali mengembalikan itu adalah Rois Suriah MBC Pasar Kliwon, Kiai Zainal Asom. Malam itu juga beliau tidak berani membawa pulang, kemudian menghubungi bendara MBC, suruh membuka, bahkan dia tidak menyentuh ya, suruh membuka. Kemudian ternyata ada berisi uang, ya udah saya nggak berani bawa pulang, udah itu disimpan aja di MBC. Nah, sehingga disimpan di MBC, itu yang diceritakan kepada kami. Jadi nanti kalau panjenengan mau juga meng-cross check kepada beliau, monggo. Berarti semacam Lawean, Serengan, Jebres, Banjarsari itu tidak mengembalikan?
pada saat itu belum mengembalikan, jadi hanya satu Pak Yai Pasar Kliwon itu. Yenal Asom yang mengembalikan Pasar Kliwon. Kemudian setelah konvercap, setelah kami juga menyurati, ada satu ya yang masuk ke kami, masuk informasi kami, ada satu dari Lawean, Pak Yai Rois Jayuli juga mengembalikan ke MBC melalui MBC ya, entah dari MBC nanti disimpan atau dikembalikan kepada pemilik uang ya kami tidak tahu, tapi informasinya sudah dikembalikan melalui bendahara MBC. Gus, maksud dan tujuan ini apa ada semacam biar nanti konvercap batal atau diulang lagi atau bagaimana, Gus? Kalau itu kami menyerahkan kepada PW dan PB ya. PW Jawa Tengah dan PBNU Pusat, karena ini kan SK belum turun kan, masih tim formatur ya mungkin ya, biasanya setelah konvercap terpilih kan tim formatur, kemudian membuat kepengurusan, kemudian diajukan ke PB dengan rekom dari PB. Kalau masalah itu entah nanti akan dibatalkan atau diulang atau caretaker itu terserah dari organisasi, dari PW maupun PB. Untuk kami ya ini gerakan kepedulian kami ya, gerakan kepedulian kami bahwa terjadi seperti ini, harapan kami ya semuanya harus diluruskan lagi. Harapan kami diluruskan lagi itu apakah diulang, apakah di caretaker, apakah ada semacam musyawarah, kami nggak tahu. Yang penting kami suarakan dulu bahwa keprihatinan kami ada isu suap yang mencederai konvercap PCNU Kota Surakarta. Ya. Saksi ada, bukti ada, kemungkinan apa nih yang akan terjadi kalau saksinya ada, buktinya ada? Ya harapan kami ini menjadi satu gerakan untuk menjaga marwah NU Solo. Kami nggak terima gitu loh. Kami nggak terima. Artinya sebuah organisasi yang besar, terutama NU, dikotori dengan hal-hal semacam ini. Tentu saja saya mengharap ya masyarakat juga sama tidak terima. Seperti halnya sebuah masjid yang dikotori dengan hal-hal yang melanggar norma agama ya, walaupun kita bukan jamaah masjid tersebut, walaupun kita bukan pengurus masjid tersebut ya, kita sebagai sesama umat Islam ya sama-sama tidak setuju kan. Tim Marwah ini punya kewenangan bikin rekom enggak? Jadi misalkan dengan adanya bukti seperti ini kemudian rekomendasi batal ini untuk baleni gitu enggak? Tidak ada, karena tim penjaga marwah NU ini, NU Solo ini adalah bukan sebuah lembaga yang didirikan oleh PCNU atau oleh PW atau PB, tidak. Jadi tim penjaga marwah NU ini hanya sekumpulan lah, seperti panjenengan sekumpulan asosiasi apa atau sekumpulan paguyuban atau sekumpulan sama ini juga sekumpulan para tokoh, baik yang ada di struktural maupun yang ada di kultural, yang peduli dengan marwah NU Kota Solo yang terkotori dengan adanya isu riswah ini. Sip. Ji, dah cukup. Demikian barusan Liberty melakukan wawancara dengan salah satu tokoh NU yang menyoal masalah adanya suap menyuap di konvercap NU Solo belakangan ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa beliau yang terpilih